Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Dimar kembali hadir menyapa penjenengan. Alhamdulillah, hari ini kembali bisa berkarya lewat konten. Hari ini ada sesuatu yang berbeda rekan-rekan. Saya sowan ke senior saya yang ada di depan saya ini, beliau Mas Hermawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Beliau ini salah satu sosok yang sangat menginspirasi hidup saya sebetulnya, karena mulai dari kabar dulu saya dibimbing oleh beliau, dan beliau ini adalah pejabat, kalau menurut saya, paten yang kedua lama di Dispenduk ini, kurang lebih berapa Mas? 13 tahun 13 tahun jadi kepala dinas, gak pindah-pindah. Dan pada awalnya beliau menjabat, saya mengikuti pemberitaannya bagaimana Dispenduk pada waktu itu. Ya, ada pemberitaan bahkan untuk mengurus KTP sempat viral dulu. Magetan sandal itu mulai habis subuh sudah berantri berjajar gitu. Mungkin ini Mas Hermawan bisa disampaikan 13 tahun penjenengan ada di sini, tentunya banyak prestasi yang ditorehkan. Ya, saya melihat sendiri. Jadi beliau nanti akan menyampaikan dulu Dispenduk seperti apa, nah sekarang posisinya seperti apa. Monggo Mas Hermawan. Iya, terima kasih. Jadi begini para penonton atau pemerhati dari Dimar, saya Hermawan, Kepala Dinas Dukcapil Magetan sejak Agustus 2012. Jadi pada kondisi pada itu memang tadi dikatakan oleh Pak Eko, memang ya saya akui sempat katakanlah tidak sesuai dengan harapan Pak. Jadi masyarakat ingin mendapatkan yang baik, yang cepat, yang mudah, tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, kami datang ke sini, saya datang ke sini ingin mengubah situasi yang tadi saya sampaikan itu menjadi pelayanan yang betul-betul prima, mudah, cepat, murah, dan akuntabel. Memang pada awalnya sulit, ya, awal-awal 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun itu memang sulit, karena memang apa ya, mindset ya, budaya, mindset itu memang sulit. Tidak semudah kita membangun gedung, tidak mudah membangun menghitung uang dan sebagainya. Jadi membangun itu memang sulit, dan ini perubahan itu baru terasa itu sejak saya makan 2017, berarti 5 tahun ya Mas? Ya, 5 tahun baru terasa ada perubahan. Kemudian pada 2019 kami sudah bisa mendapatkan penghargaan BPK, Pembangunan Nasional Integritas setelah bebas korupsi. Kemudian terus menerus dapat pelayanan kategori Amin dari Kementerian Pan-RB. 2023 kami mendapatkan penghargaan pelayanan prima dari Kemenpan. Kemudian tahun 2023 kami juga mendapatkan penghargaan dari Dirjen Dukcapil untuk istilahnya itu namanya pelayanan bisa. Jadi itu yang ADM itu Mas, apa namanya? ADM itu tahun 2020 itu. 2020 ya? Kami yang di mall publik itu ya? Pengadaan ADM yang pertama di Indonesia. Iya, pertama di Indonesia. Jadi beliau ini salah satu yang merintis. Saya ingat waktu itu karena Pak Dirjen Dukcapil juga, Prof. Sudan kesini, itu kita yang pertama di Indonesia. Ini luar biasa sekali waktu itu. Dan sempat Pak Menteri Dalam Negeri juga kesini ya, datang ke Magetan, ke Mall Pelayanan Publik. Memang luar biasa. Nah, itu belum selesai rekan-rekan, masih ditorehkan lagi dengan yang kemarin nih Mas. Yang kemarin terakhir 2024 itu WBBM, ya, Pembangunan Nasional Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Sudah paling tinggi ya? Ada lagi ya. Kastanya paling tinggi. Apalagi saya tanyakan pada kapal organisasi, apalagi yang harus saya ikuti, karena sudah nggak ada lagi. Jadi itu rekan-rekan, kalau penjenengan melihat di pemberitaan, penjenengan bisa jejak digital itu kan ada.
Jadi mulai beliau masuk dulu, saya ingat betul tantangan beliau itu memang luar biasa. Dan kalau memang bukan beliau, saya pikir juga berat. Saya kenal betul dengan Pak Hermawan ini ya. Beliau ini senior, kemudian juga banyak menginspirasi. Jalan hidup saya ini, saya sering koordinasi dan konsultasi ke beliaunya. Mas mensikapi yang ini, saya kebetulan mengampu desa kan. Ada salah satu desa kemarin yang sempat berkeluh kesah ke kami. Awalnya kan pelayanan Adminduk ini sudah ada di kecamatan. Kemudian di 2025 ada efisiensi dari kementerian, bukan dari Pemda, dari kementerian, sehingga mengharuskan mau tidak mau Dukcapil itu menarik pelayanannya terpusat di sini. Kemudian ada izin Mas, mohon maaf ini. Ada yang menyampaikan suara sumbang terkait dengan pelayanan di sini yang kalau saya mengatakan harus diklarifikasi karena ada kata-kata yang seolah-olah Dispenduk itu menarik sesuatu. Mungkin pada kesempatan ini karena Dadi Timar ini diikuti oleh teman-teman penggiat desa Mas, mungkin bisa disampaikan Mas, sebetulnya informasi itu seperti apa? Dengan adanya efisiensi ini, kemudian sampai menarik ini, seperti apa prosesnya? Jadi saya juga terkaget-kaget ketika bulan Februari kemarin ada surat dari Dirjen Dukcapil yang intinya pelayan Jarkomdat, Jaringan Data Komunikasi Data di kecamatan seluruh Indonesia dinonaktifkan. Seluruh Indonesia dinonaktifkan karena ada efisiensi. Itulah makanya ketika dinonaktifkan tentunya tidak bisa lagi melayani di kecamatan. Akhirnya pelayanan dipusatkan lagi di Dinas Pendidikan Catatan Sipil dan di Mall Pelayanan Publik. Ada dua tempat ya, di Dukcapil dan di MPP. Tapi sebenarnya sejak 2022 kami sudah merintis pelayanan di desa. Di desa, ya. Di desa itu sudah bisa melayani semua permohonan dokumen kependudukan kecuali cetak KTP, perekaman, cetak KTP dan KIA. Nah, untuk KIA itu sebenarnya sudah sangat sedikit sekali karena setiap orang, seorang ibu atau seorang keluarga yang mendapatkan anggota baru bayi yang baru lahir, itu ketika mengurus dokumen akte kelahiran itu sudah langsung diberikan KIA-nya. Ya. Sebenarnya KIA sudah sangat sedikit. Yang jadi keluhan itu adalah untuk pencetakan KTP elektronik, karena untuk perekaman itu yang sekarang kebanyakan yang belum itu adalah pemula, anak pemula. Dan itu sudah kami antisipasi dengan mendatangi setiap sekolah SMA, SMK, MTNA. Kami jadwalkan bergulir. Jadi persoalan sekarang itu hanya tinggal pencetakan KTP saja. Dan itu pun sebenarnya sudah kami fasilitasi juga dengan kerjasama dengan PT Pos, dengan JNE. Apabila masyarakat Magetan menghendaki, itu kan ada bisa pelayanan lewat WA, Pak Tua, pelayanan administrasi kependudukan tutul WA. Itu bisa administrasi kependudukan tutul WA, Pak Tua. Dengan Pak Tua itu pelayan bisa pemohon cukup tinggal di rumah, nanti dokumen diberikan itu bisa dititipkan lewat PT Pos maupun JNE dan bayarnya 10.000 JNE itu. 10.000 sudah sampai di rumah dan sehari itu juga datang. Jauhnya dari sejauh manapun lah, pokoknya itu 10.000. Iya. Itu. Di 18 kecamatan ini ya, kecamatan. Iya. Jadi kalaupun masyarakat tidak mau susah datang, itu bisa lewat aplikasi itu, aplikasi Pak Tua, dan nanti dititipkan lewat Pos ataupun JNE. Itu yang dan yang 10.000 itu untuk biaya pengiriman, bukan untuk administrasinya, dan tidak menerima servis pun dari itu. Artinya pelayanannya free, ya, tidak ada apa-apa, cuma karena beliau ini menunggu di rumah. Ya. Nah, kurirnya datang ini 10.000 untuk kurir, biaya kurir gitu ya Mas. Ya, itu. Jadi bukan untuk kamu. Terus kemudian yang lain-lain, ya, kami masyarakat desa ini bisa melalui pelayanan di desa. Pelayanan di desa, ya. Jadi kami juga bersama dengan panjenengan Pak Eko kan itu, ya, untuk bagaimana
perangkat desa itu bisa menjadi operator. Iya. Kita kerjasama itu. Dan pada saatnya sekarang itu sudah ya, kita ambil positif ya. Setiap keputusan pada sisi yang menguntungkan dan bukan merugikan tapi tidak menguntungkan, kurang menguntungkan. Sisi menguntungkannya dengan nonaktifkannya pelayanan di kecamatan itu desa-desa menjadi lebih aktif, lebih banyak dulu kerjasama dengan desa itu hanya melihat data saja, ini. Sekarang sudah pelayanan. Dengan pelayanan. Kemudian Pak Tua dulu yang sempat turun sekarang tumbuh lagi. Jadi melatih masyarakat untuk mandiri, untuk menggunakan teknologi juga. Itu yang sisi positif seperti itu. Jadi sebenarnya tinggal hanya pencetakan ulang KTPL, misalkan hilang atau rusak. Itu yang belum mungkin yang masih diperlukan selama ini. Terus kemudian jujur aja sekarang ada isu-isu karena sekarang pelayanan dipusatkan di dinas dan NPP. Ada yang mengatakan karena masyarakat tidak mau datang langsung, itu ada yang mereka titip kepada orang jasa lah, atau orang itu menawarkan diri, saya tidak tahu ya, untuk menguruskan itu dengan biaya yang di luar kewajaran menurut saya di luar kewajaran, sehingga dan isunya itu biaya sekian yang ditarik sekian itu sebagian untuk orang-orang dukcapil, ini yang tidak benar. Padahal kami juga berpedoman pada surat Pak Dirjen bahwa pelayanan dukcapil itu harus mudah, cepat, gratis, akuntabel. Nah, ini yang dan seharusnya dan sebaiknya itu diurus sendiri. Kalau datang sendiri nggak sampai sekian banyak itu. Jadi memang betul. Itulah yang saya tangkap sebetulnya, makanya pada kesempatan ini saya ingin konfirmasi bahwa ternyata oknum yang mengatasnamakan dinas, oknum dia bergerak di sektor jasa karena mungkin dia sudah pengalaman, kemudian dia bergerak di sektor jasa. Nah, jasa yang dipungut itu di luar batas kewajaran, maksudnya batas kewajaran itu ya kalau untuk ukuran kita mahal gitu ya, mahal. Padahal kalau yang bersangkutan itu mau datang dan mengurus sendiri gratis di sini, kecuali kan biaya dia datang ke kantor itu kan lain karena itu transport pribadi. Nah, itu rekan-rekan yang harus kami sampaikan. Dan untuk perekaman juga kita sudah maksimal ya Mas? Sudah. Ya. Semua target tercapai. Dengan adanya penghargaan dari Dirjen Dukcapil itu penghargaan tercapai, tidak ada komplain. Iya. Tidak ada komplain. Kalian menerima pun juga demikian. BBBN juga demikian. Artinya 13 tahun yang sudah dibangun ini jangan sampai ternodai dengan informasi yang nggak benar ini tadi. Karena kita sudah luar biasa ya. Bahkan kemarin waktu e-voting kami kerjasama dengan Pak Kadis Penduk ini, datanya juga tidak ada data ganda, ya kan? Ada komplain kan? Dan kami 2 kali sudah melaksanakan e-voting dan alhamdulillah clear semua. Maka pada kesempatan ini penjenengan tadi sudah dengar bahwa beliau menyampaikan tidak ada pungutan, semuanya gratis sesuai dengan amanah dari Dirjen Dukcapil terkait dengan pelayanan, salah satunya adalah gratis dan akuntabel. Maka nyuwun tulung penjenengan kalau ingin mengurus administrasi kependudukan silahkan datang sendiri ke Dispenduk atau ke mall pelayanan publik. Kalau di Magetan di Pasar Baru lantai 2 nanti akan disampaikan. Kemudian kalau ada keluhan-keluhan penjenengan silakan komentar di kolom komen. Nomor saya dan semua pejabat struktural di Dukcapil sudah kami sebarkan lewat media apapun. Oh, nomor WA beliau sudah diedarkan ini. Jadi kalau ada apa-apa, tidak hanya saya, semua pejabat struktural. Semua pejabat struktural Dukcapil. Iya. Itu rekan-rekan sejak 2017 malah. Sejak 2017 di Facebook kami atau di media-media anak. Iya. Jadi itu salah satu bentuk transparansi. Ya. Nah, kalau penjenengan ada keluhan-keluhan silakan langsung komunikasikan ke sana. Kemudian ada kendala apa nanti bisa dibantu dari teman-teman. Karena seluruh pejabat struktural nomornya ada, rekan.
Ini yang luar biasa. Nomor saya aja enggak saya masukkan di Dadi Timar soalnya. Ya, boleh dicek nih ya, di Iya. tracking boleh di tracking di media Dukcapil. Mas, satu lagi Mas, untuk ini karena saya itu banyak terinspirasi oleh penjenengan. Keberanian merubah kita keluar dari satu zona nyaman, yang kedua dari kebiasaan. Ya, dari kebiasaan selaku leader di sini, bagaimana penjenengan di dalam Dukcapil ini untuk mewarnai teman-teman supaya bisa sevisi dengan penjenengan. Apa yang penjenengan lakukan kiat-kiatnya Mas? Yang jelas saya selalu berprinsip bahwa kepemimpinan adalah teladan. Kepemimpinan adalah keteladanan. Jadi yang harus merubah adalah diri kita dulu. Jangan sampai urusan diri kita itu sudah selesai adalah untuk yang hal seperti kepentingan pribadi, kepentingan itulah kepentingan interest ya. Iya. Kepentingan pribadi sudah selesai. Jadi ketika sudah mulai itu ya kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita dan mulai sekarang. Mulai sekarang. Ya, makanya sejak itu begitu saya dilantik kan begitu langsung rame. Ya. Tapi bertahap dari kecil dengan step yang kemudian dari ya beli sekarang dari yang kecil dulu yang kecil apa yang saya naik pada akhirnya saya membangun mindset bahwa teman-teman di Dukcapil bahwa kita tuh tugas kita di sini adalah untuk melayani. Kita sudah digaji, sudah mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah dan sebagainya untuk melayani. Memang sekali lagi itu butuh waktu yang tidak singkat. Jadi kami bisa membangun mungkin teman-teman yang dulu pernah datang di Dukcapil 10 tahun lalu, bagaimana kondisi sekarang seperti ini. Ruang gedung pelayanan sudah besar, sudah cukup representatif, AC, nyaman dan sebagainya. Iya. Salah satunya itu. Kemudian ya banyak lagi lah fasilitas yang kami secara fisik kami selesaikan, tapi itu malah kami lakukan belakang. Yang penting kami membangun, mengubah mindsetnya. Jadi masyarakat teman-teman kami bahwa kami ditugaskan kita di sini, dengan teman-teman ditugaskan di sini itu untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa ada kepentingan pribadi yang melatar belakangi itu. Iya, luar biasa. Pemimpin dimulai dengan memberikan contoh, keteladanan. Iya. Itu kata kuncinya yang saya terima. Kemudian benahi mulai dari sekarang. Artinya amalun biniatnya, begitu sudah nawaitunya baik, maka segera dijalankan. Terima kasih Mas Hermawan, 13 tahun waktu yang luar biasa. Karena itu salah satu bentuk pengabdian yang saya tahu betul soalnya luar biasa banget teman-teman. Semoga saya juga bisa meniru apa keteladanan beliau. Terima kasih atas bimbingannya selama ini Mas. Mudah-mudahan dengan begini semuanya tercerahkan bahwa tidak benar ada pungutan ini dan itu di Dinas Kependudukan, bahwa yang menjalankan itu adalah oknum dalam tanda kutip yang menjual jasa mengatasnamakan dinas. Ya. Terima kasih. Itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi. Matur nuwun Mas Hermawan. Sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.